Di dalam hadis ini, man ahabban sunnati, barang siapa yang mencintai sunnahku, sunnahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah kaulan wa fi'lan, apa yang diucapkan Nabi dan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad itu. Salah satu yang sederhana sunnahnya Nabi apa? Apa? Memakai siwak misalkan. Suka wewangian, paling gampang. Sampai senang suka wewangian? Suka. Ada yang nggak suka wewangian? Berarti dia tidak cinta Nabi, tidak mengikuti Nabi. Yang ketiga, yang paling gampang, yaitu adalah ketika panjenengan mengikuti sunnah Nabi, panjenengan selalu melakukan sholat berjamaah. Sanggup? Sanggup sholat jamaah? Sanggup? Kok setengah-setengah? Tak ulangi, sanggup sholat jamaah? Tunjukkan cinta panjenengan kepada sunnah Nabi. Orang yang cinta, yang suka dengan sunnah Nabi, maka dia dikatakan oleh Nabi, dia sedang mencintai Nabi. Dan orang yang mencintai Nabi, dia akan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini yang pertama. Ini sampai jam berapa ini? 30 menit lah. Ya, 30 menit maksimal 1 jam kita selesai. Nah, ketika panjenengan mengatakan mencintai Nabi, apa yang diinginkan oleh Nabi, salah satu yang diinginkan bukti cinta itu adalah panjenengan memperbanyak membaca sholawat. Sholawat ini jangan diartikan sederhana, adik-adikku. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asra. Panjenengan membaca sholawat 1 kali kepada Nabi Muhammad, Allah akan memberikan sholawat rahmatnya kepada panjenengan itu 10 kali. Oleh karenanya panjenengan harus memperbanyak membaca sholawat. Nanti kita sholawatan bareng-bareng nanti. Ada hadis lagi yang ini menjadi sangat penting untuk kita pelajari adalah man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubasyira lahu bil jannah. Barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali, sanggup 1000 kali? Sanggup? Ketika panjenengan membaca sholawat 1000 kali, kata Nabi, lam yamut, dia tidak akan mati sampai dia betul-betul sudah disiapkan kebahagiaan di dalam surga. Kalau panjenengan setiap hari membaca sholawat 1000 kali, maka sampean sudah disiapkan tempat yang sangat berbahagia, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya panjenengan harus banyak-banyak untuk membaca sholawat. Siap kita bareng-bareng sholawatan nggih? Sing kompak. Engko sing kompak dikei hadiah sama panitia. Sallallahu ala sallallahu salam sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawat alaika.
sallallahu ala sallallahu sallallahu anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ikasiru wa ghali anta misbah suduri. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul alfaq. Andaikan bukan karena panjenengan, andaikan bukan karenamu ya Muhammad, tidak akan kami ciptakan, tidak akan saya ciptakan alam semesta ini. Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, tidak akan diciptakan alam semesta ini kalau tidak karena Nabi Muhammad. Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu adalah manusia. Nabi Muhammad adalah manusia yang sama dengan kita ini, akan tetapi manusia yang berbeda dengan kita. Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang mulia. Nabi Muhammad adalah manusia yang diciptakan untuk mendampingi kita semua agar di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami adik-adikku. Ketika kita sudah mengenal tentang Rasulullah, ketika kita sudah mahabbah dengan Rasulullah, ketika kita sedang rindu dengan Rasulullah untuk berjumpa dengannya, ketika kita ingin menatap wajahnya Rasulullah yang bersinar. Tadi dikatakan anta badrun, anta nurun, anta badrun. Rasulullah itu bercahaya seperti matahari, seperti bulan purnama. Oleh karenanya kalau panjenengan kepingin ketemu dengan Nabi Muhammad, salah satu caranya adalah memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya keistimewaan Nabi Muhammad ini tidak hanya sebatas kita pahami, tapi bagaimana kita betul-betul ada di dalam hati kita bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta berarti kita ingin mempelajari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ada satu pelajaran yang saya kira akan kita bicarakan di pagi hari ini. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, apa yang terbaik yang harus saya muliakan, atau apa yang harus saya lakukan perilaku yang terbaik? Kepada siapa itu? Dikatakan oleh Rasulullah, ummuk, ibumu. Yakul ditanya lagi, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Yang kedua dijawab adalah ummuk, kepada ibumu. Ketika ditanya lagi, siapa yang harus saya muliakan? Yang harus saya muliakan lagi ya Rasulullah?
yang harus saya berbuat baik kepadanya. Yang ketiga dijawab lagi oleh Rasulullah, ummuk, ibumu. Rasulullah di sini menyebut ibumu, ibumu, ibumu. Mengapa yang disebut adalah ibumu? 3 kali yang harus kita muliakan itu adalah ibu. Baru yang keempat ditanya, ya Rasulullah, berikutnya siapa yang harus saya muliakan? Baru di situ dijawab, abuk, bapakmu. Bapak, jadi yang mas-mas, itu nomor 4. Ibu-ibu nanti panjenengan semua itu akan menjadi ibu, dan ibu itu yang disebut di dalam hadis 3 kali yang harus dimuliakan oleh seorang anak. Oleh karenanya kalau panjenengan semua masih merasa bahwa sangat jauh untuk memuliakan ibu panjenengan, mulai detik ini nanti panjenengan pulang, cium tangan ibumu, cium kening ibumu, peluk ibumu. Karena kalau panjenengan sudah memuliakan ibumu, pasti Allah akan ridho dengan apa yang engkau lakukan. Ridullah fi ridal walidain, suhtullah suhtil walidain. Kalau ridhonya orang tua itu sudah diberikan kepada anaknya, maka Allah akan ridho. Akan tetapi ketika orang tua tidak ridho dengan apa yang engkau lakukan, maka Allah juga tidak akan pernah ridho. Justru Allah itu murka kepada orang-orang yang tidak mau memuliakan orang tuanya. Oleh karenanya nanti setelah pulang dari sini, temui ibumu yang masih ada, cium tangannya, peluk ibumu, ucapkan di dalam bisikan telinga ibumu dengan ucapan, I miss you, I love you, thank you ibu sudah membesarkan aku sampai hari ini. Sampai bisikan dalam telinga ibumu dengan pelukan cintamu, panjenengan berterima kasih karena setiap pagi panjenengan sudah disiapkan makannya, pakaiannya, semua kebutuhan panjenengan disiapkan oleh ibumu. Baru lek wis ping 3 neng ibumu, baru ke ayah. Peluk ayahmu, cium kening ayahmu, cium tangan ayahmu, bisikkan kepada telinga ayahmu, ayah, selama ini saya bisa jadi kurang baik kepada panjenengan, tapi mulai detik ini saya akan mengikuti, patuh dengan panjenengan. Panjenengan yang setiap hari bekerja, panjenengan yang setiap hari banting tulang untuk mencari nafkah untuk kehidupan keluarga ini. Tapi apa yang saya lakukan ayah, mulai hari ini terimalah bukti cintaku padamu. Siap? Siap? Siap setelah pulang nanti cium tangan orang tua? Siap nggih? Oleh karenanya kalau kita mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang harus kita lihat adalah bagaimana Rasulullah memberikan ajaran-ajaran kepada kita. Itu satu pelajaran bagaimana kita itu memuliakan orang tua. Orang tua itu ada yang tidak hanya orang tua yang ada di rumah. Yang kedua adalah orang tua yang mengarahkan kepada panjenengan untuk mengenal Tuhan. Orang tua yang mengajarkan ilmu kepada panjenengan. Siapa itu? Yaitu adalah Bapak Ibu guru. Hormati Bapak Ibu guru. Kalau orang tua tidak ridho, maka panjenengan hidupnya tidak akan bahagia. Sama dengan ketika guru tidak ridho kepada panjenengan, ilmu panjenengan tidak akan pernah bermanfaat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya muliakan guru itu. Nasihat-nasihat guru itu seperti air yang mengalir ketika kita di dalam dahaga. Nasihat guru itu seperti ketika kita di tengah padang pasir yang kita sedang butuh air. Oleh karenanya jangan sepelekan nasihat-nasihat guru itu.
Oleh karenanya kalau saya ketemu guru saya dulu di TPQ, guru saya di pesantren, guru saya di kampus, saya selalu menundukkan kepala saya dan saya usahakan untuk mencium tangan beliau-beliau itu. Mengapa saya bisa seperti ini? Tidak lain salah satunya adalah doa dari seorang guru. Ngetarani wis ngantuk namanya. Yaitu karena doanya guru. Mari kita baca Fatihah untuk guru-guru kita semua yang sudah meninggal, semoga ditempatkan di surganya Allah. Yang masih hidup semoga diberikan kemuliaan hidup di dunia ini dengan maisyarah, dengan kemudahan, dan di akhirat dengan maghfirah, dengan pengampunan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sehunillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah, diutus pada waktu itu dan sampai hari ini untuk apa? Untuk bagaimana menyempurnakan akhlak umat kita, akhlak umatnya, akhlak yang ini yang seharusnya kita pedulikan. Tidak ada artinya seorang yang berilmu, tidak ada artinya yang dia punya gelar S1, punya gelar S2, punya gelar S3, punya gelar S5 misalkan. Tidak ada arti itu semuanya kalau tidak dibarengi dengan akhlak. Tidak ada artinya yang membaca Al-Quran dengan merdu. Tidak ada artinya ketika panjenengan itu ahli sedekah, ahli jamaah, ahli membaca Quran, tapi di dalam kehidupannya tidak didasari dengan akhlakul karimah. Oleh karenanya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus pada waktu itu untuk menyempurnakan akhlak, artinya begini, di masa itu sebenarnya di Arab itu bukan berarti bodoh semua, tidak. Sudah banyak orang-orang yang pintar, akan tetapi akhlaknya masih belum baik. Akhlak itu ada akhlak yang itu akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Rasulullah, ada akhlak kepada orang tua sesama manusia, akhlak dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karenanya kalau panjenengan sudah mau berpikir untuk bagaimana menjadi orang yang punya akhlakul karimah, caranya adalah mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu sifat Rasulullah yang itu bisa kita ambil ibrahnya di dalam kehidupan kita. Rasulullah itu ketika ketemu dengan orang itu selalu tersenyum, sangat tersenyum. Rasulullah wajahnya itu selalu basam. Basam itu tersenyum. Tersenyum itu tidak hanya mulut, tapi wajahnya Rasulullah itu tersenyum. Panjenengan sakit tersenyum? Saya hitung 3 kali, coba tersenyum. 1, 2, 3. Senyum. Yang berat kayaknya masih, kalau bapak ibu kayaknya senyumnya lebar banget, tapi masih ada tekanan, kayaknya ini cicilannya agak panjang ini. Tapi alhamdulillah senyumnya luar biasa. Rasulullah itu kalau ketemu dengan orang lain itu selalu tersenyum. Maka panjenengan ketika nanti ketemu temennya, ketemu orang lain, wajah panjenengan harus tersenyum, basyam. Yang kedua, sifat Rasulullah yang harus kita teladani adalah
Rasulullah itu selalu jujur. Orang dikatakan munafik, salah satunya adalah ketika dia selalu berkata bohong. Maka kalau panjenengan tidak mau dikatakan orang munafik, yang harus panjenengan lakukan adalah selalu berkata jujur. Kalau panjenengan izin ke orang tuanya sekolah, ya sekolah. Waktunya pulang, ya pulang. Jangan ngomongnya ada ekstrakurikuler, rupanya main yang lain. Ini tidak boleh. Kejujuran ini adalah satu tanda yang harus dimiliki oleh orang Islam. Yang ketiga adalah Rasulullah itu mempunyai sifat amanah, dapat dipercaya. Kalau panjenengan mempunyai janji dengan orang lain, harus menepati janji. Jangan sampai panjenengan mempunyai janji dengan orang lain tapi tidak mampu untuk menepati janji dengan baik. Ini banyak sekali kalau kita mau mempelajari tentang Rasulullah. Oleh karenanya, adik-adikku semua, panjenengan belum cukup, masih sangat sedikit sekali untuk mempelajari tentang Islam ini. Oleh karenanya, terus belajarlah. Pelajari Al-Quran, tidak hanya membaca Al-Quran, pelajari dengan bagaimana sesuai dengan tajwidnya. Ketika panjenengan sudah bisa membaca Al-Quran dengan tajwidnya tidak cukup, bagaimana panjenengan mampu untuk memahami isi Al-Quran? Panjenengan mempelajari tentang tafsir Quran. Ketika panjenengan ingin mempelajari tafsir Quran, tidak cukup hanya sebatas panjenengan mengartikan dari arti-arti terjemahan, tapi panjenengan untuk bisa paham bagaimana ini dibaca apa dan seterusnya. Ada namanya ilmu alat nahu dan sorab. Ada di situ ada ilmu mantik, ilmu bayan, ma'ani dan seterusnya untuk bagaimana panjenengan mempelajari tentang Al-Quran. Al-Quran ini menjadi dasar kita untuk bagaimana berislam. Kalau kita ingin mengikuti Rasulullah, salah satu yang harus kita lakukan adalah mempelajari tinggalannya Rasulullah, yaitu adalah Al-Quran itu satu. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mempelajari tentang hadis. Mempelajari hadis tidak hanya sebatas kita mengetahui artinya hadis itu, tapi kita harus tahu hadis ini apakah mutawatir, rawinya mutawatir, sanadnya nyambung ke Rasulullah atau tidak. Ketika kita belajar tentang hadis, apakah matannya ini matan yang benar atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Ilmu hadis harus kita pelajari. Oleh karenanya, kalau panjenengan ingin menjadi Islam yang kafah, yang itu diinginkan di dalam kehidupan kita ini, maka pelajari Islam ini secara kafah. Pelajari Al-Quran, pelajari hadis, pelajari ijma' qiyas, pelajari keilmuan-keilmuan yang ada di dalam Islam. Fa insyaallah ketika nanti kita sudah belajar tentang Islam dengan baik, berarti kita betul-betul mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling akhir yang perlu saya sampaikan di dalam ceramah hari ini adalah Islam itu adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu mulia, Islam itu sangat mulia, Islam itu tinggi, dan Islam itu sangat mulia. Oleh karenanya, jangan runtuhkan Islam yang mulia itu dengan perilaku yang mencoreng Islam. Apa yang mencoreng Islam? Panjenengan bermaksiat. Apa yang mencoreng Islam? Panjenengan tidak punya akhlak. Apa yang mencoreng Islam? Berteriak-teriak atas nama Islam tapi tidak menunjukkan akhlak yang baik di dalam berdakwah tentang Islam. Oleh karena itu, ini sangat penting. Islam itu tinggi, tapi Islam itu bisa runtuh karena pengikutnya tidak mau memuliakan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, ada satu pantun penutup yang ini saya kira menjadi sangat penting untuk saya sampaikan. Ada satu pantun yang sangat pendek yang khusus pada pagi hari ini saya buat. Kolak pisang dicampur madu, baunya semerbak menggodaku. Cakep. Semua adik-adikku yang mencintaiku, kita akan ketemu di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba untuk tundukkan kepala kita.
Yang masih bicara, masih bersuara, coba suara kita heningkan terlebih dahulu. Kita betul-betul untuk memohon kepada Allah. Doa yang saya panjatkan nanti bisa diaminkan. Insya Allah doa orang baik di forum yang baik, di tempat yang baik, di acara yang baik, yang di dalamnya banyak malaikat, insya Allah ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada penghalangnya. La hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan fi ni'amahu wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qada wa da'u bil jafil qurabata qada bil hawaij min bil ghaiba wa usna qawatim wa istasal ghamam bi wajhi الكريم وداني وصب في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وليدنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهتم لنا بالإيمان، اللهم اهتم لنا بالإسلام، اللهم اهتم لنا بالخير، اللهم اهتم لنا بحسن الخاتمة، اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم يا الله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم ارحمنا ارحمنا يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. يا هنان يا منان ينفعنا منك بنفة خير تضني بما سواك إن تستغفره فقل جاءكم الفتح وإنا لك فتحا مبينا. نصر الله وفتح قريب، نصر الله وفتح كريم، نصر الله وفتح قريب. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.